Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia Wahia utawi kira hurufil khafdi. Min iku min. Jadi wahia adalah kalimat isim dhamir ya. Tarkibnya menjadi mubtada. Isim dhamir. Iku min. Jadi wahia dibaca mubtada, dibaca rafa. Alamat rafa'i mana? Jadi sebuah susunan kalimat itu tidak harus menggunakan tanda. Bisa tandanya lafdi, bisa tandanya takdiri, bisa tandanya mahali. Lah, kalau itu dalam ranah mahal, maka kalau dalam ranah mahal, maka tidak ada tanda i'rabnya, tidak mempunyai tanda i'rab. Cuma secara hukum saja yang rafa. Maka wahia ini secara hukum rafa. Jadi mahal, ranahnya mahal itu pada apa? Nomor satu termasuk pada isim mabni. Wahia ini termasuk adalah isim dhamir. Isim dhamir itu kategori isim mabni. Maka nanti ranahnya ranah mahal. Terus kepada hikayah. Hikayah juga nanti tidak bisa dituntut i'rabnya mana. Tandanya mana tanda i'rabnya, tidak bisa. Karena ranahnya hikayah itu adalah mahal. Begitu jumlah. Begitu jumlah itu juga ranahnya adalah ranah mahal. Tidak harus dituntut mana i'rabnya, tidak harus kelihatan i'rabnya. Kalau itu mahal, maka tidak bisa tidak ada tanda i'rabnya karena secara hukum saja rafa atau nasab atau jar. Min, iku min, lafat min. Maka min ini juga termasuk, ini adalah hikayah. Min itu kan aslinya kan huruf. Huruf itu tidak punya kedudukan i'rab. Makanya kalau tidak mempunyai kedudukan i'rab, ini adalah yang dimaksud adalah hikayah. Kalau hikayah itu yang dimaksud adalah lafadznya. Lafadznya min, bukan maknanya min. Berarti iku min lafadz min kudune. Makanya kalau hikayah dianggap isim. Kalau isim mempunyai kedudukan i'rab. Cek fi'il, huruf, tetap hukumnya isim kalau hikayah itu. Kalau hikayah itu tetap apa? Hukumnya isim. Cek iku fi'il, cek iku huruf, tetap hukumnya isim. Kalau hikayah tetap masuknya itu isim. Cek neng kono fi'il, cek neng kono huruf, tetap hukumnya isim. Karena ini adalah hikayah. Sing dimaksud apa? Lafate kalau hikayah itu. Kalau hikayah yang dimaksud lafadznya bukan maknanya, makanya min. Makanya pakai min, iku min lafadz min. Ya. Yang dimaksud adalah lafadznya. Bukan maknanya. Paham? Jadi min ini adalah mahalnya mahal rafa. Min itu mahalnya mahal rafa. Makanya dia mempunyai kedudukan i'rab. Ya, maka dia mempunyai kedudukan i'rab. Wa ilalan ila sama ini
hikayah semua ini. Yang dimaksud adalah lafadznya, bukan maknanya. Wa ilalan ila, wa an lan an, sama semua ini. Wa alalan ala, wa filan fi, wa rubalan ruba, wal ba'ulan ba, wal kafulan kaf, wal lamulan lam, semua sama. Wa huruful qasami, lan piro-piro huruf qasam. Lan piro-piro huruf qasam, huruf yang untuk digunakan sumpah. Wahya utawi huruful qasam, sama wahya tadi sudah ya terangkan. Cara mengi'rabi wahya, iku al wawu wawu, wal ba'ulan ba, wa ta'ulan ta, wal fi'lu utawi fi'il. Wawunya ini adalah termasuk wawu isti'nafiyah. Kalau wawu isti'nafiyah maka tidak mempunyai makna karena wawu itu adalah huruf sing ghairu mu'athir. Kalau huruf yang ghairu mu'athir itu tidak mempunyai makna seperti tadi yang saya sudah jelaskan pagi tadi. Berarti wawunya itu adalah isti'nafiyah. Jadi wawu itu bisa ibtidaiyah, bisa isti'nafiyah, itu dilihat. Wawu itu apakah wawu itu ibtidaiyah atau isti'nafiyah itu bisa dilihat. Kalau wawu ibtidaiyah benar-benar memang di permulaan alenia. Kalau memang benar-benar di permulaan alenia, ini adalah namanya wawu ibtidaiyah. Lah wawu yang seperti ini juga tidak bisa mempunyai makna ghairu mu'athir namanya. Wawu yang ghairu mu'athir. Makanya wal fi'lu seperti kemarin wal fi'lu ya. Sudah saya jelaskan tadi pagi. Benar-benar memang di permulaan alenia. Maksudnya bagaimana? Tidak maksudnya di permulaan alena dianggap tidak didahului jumlah yang lain, itu adalah jumlah ibtidaiyah, tidak ada yang mendahuluinya. Memang benar-benar permulaan kalimat. Di permulaan jumlah yang dianggap tidak didahului jumlah yang lain. Kalau lanjutan yang pertama, kalau lanjutan dari jumlah yang pertama, itu namanya isti'nafiyah. Makanya wawu yang masuk di jumlah lanjutan dari jumlah yang pertama tadi, itu namanya wawu isti'nafiyah. Bolak-balik tak baleni dari pagi. Kalau memang benar-benar di permulaan alenia, maka itu adalah wawunya wawu ibtidaiyah. Yang mana dianggap tidak didahului jumlah yang lain, memang benar-benar di permulaan. Kalau lanjutan yang pertama, maka itu adalah wawunya wawu isti'nafiyah seperti wal fi'lu tawi fi'il. Ini adalah wawu isti'nafiyah karena melanjutkan dari jumlah yang pertama tadi. Yu'rafu, iku dikinawarui. Menentukan mabni fa'il atau mabni majhul itu harus standarnya makna, paham maknanya, paham muradnya. Standar mengetahui mabni maklum, mabni fa'il, mabni majhul, ini adalah standarnya tahu maknanya. Kalau tidak tahu maknanya tidak akan bisa itu menentukan apakah ini jumlah fi'liyah, apakah ini mabni maklum atau mabni majhul, tidak bisa. Kalau ini di mabni maklum kan ya'rifu, iku weruh apa fi'il. Tidak bisa. Fi'il kok weruh. Fi'il kok weruh ya gak ono sing. La yu'rafu ini adalah termasuk khobar jumlah fi'liyah. Khobarnya khobar jumlahnya jumlah fi'liyah. Jadi yu'rafu karena ini menjadi khobar itu adalah mutimul faidah, menyempurnakan faedahnya mubtada. Bisa tahu khobarnya mana, itu standarnya adalah tahu muradnya. Kalau tidak tahu muradnya, maka tidak akan tahu itu apakah khobar, apa terkibnya jadi apa, tidak akan tahu. Harus tahu maknanya, harus tahu lughatnya, tahu artinya. Ya. Yu'rafu ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' karena ada huruf mudhari'ah ya. Huruf mudhari'ah ya fungsinya ghaib, maka dhamir yang tersimpan di dalam
Di dalamnya yu'rafu adalah huwa yang kembali pada fi'lu, al-fi'lu. Yu'rafu iku dikinawruhi apa al-fi'lu. Bikot kelawan kot, kelawan lafat kot, bikot kelawan lafat kot. Kot ini adalah huruf. Berarti lafat kot ini adalah isim. Karena kemasukan huruf jar, makanya ini adalah ranah hikayah. I'rabnya i'rab hikayah. Kalau i'rab hikayah, maka tidak bisa dituntut adanya alamat i'rab, tidak bisa. Bikot, bak huruf jar, amil, makmulnya kot. Kot ini adalah dibaca jar. Alamat jarnya mana? Jangan dituntut alamat karena ini adalah ranahnya ranah hikayah. Hikayah ini yang dimaksud adalah lafadznya kot, bukan maknanya kot. Kalau maknanya kot itu adalah huruf. Makanya ranahnya adalah ranah mahal. Mana alamat jarnya? Gak ada wong mahal. Secara hukum dia jar. Gitu paham? Boleh tak sampaikan ini. Wasini lansin sama. Wasaufa lansaufa sama, ini juga hikayah semua ini. Wata itta nisi as-sakinati. Wata itaknisi wawu di situ adalah wawu atof. Lafadz yang jatuh setelah wawu atof itu menjadi maktuf. Maktuf cara bacanya harus seperti maktuf alaih. Maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya adalah kot bikot. Maka watai harus membacanya watai. Wata itaknisi ini adalah susunan idhofah. Bisa mengetahui susunan idhofah atau susunan naat dan man'ut itu dilihat yang lafadz yang kedua. Kalau lafadz yang kedua itu adalah isim sifat, maka itu adalah nanti akan terjadi naat man'ut, nanti akan menjadi naat man'ut. Kalau yang jumlah yang lafadz yang kedua tidak dari isim sifat, maka itu akan menjadi idhofah. Lafadz yang kedua mana? At-ta'nisi. At-ta'nisi itu bukan isim sifat, tapi itu masdar. An-nasa yu'annisu ta'nisan. Ta'nisan adalah masdar. Maka ini adalah susunan idhofah. Idhofah susunan idhofah. Maka i'rabnya dibebankan kepada siapa? Kepada mudhof, yaitu watai. At-ta'nisi mudhof ilaih wajib dibaca jar. Dan mudhof harus disepikan dari al dan tanwin. Mudhofnya mana? Watai.
as-sakinati kang mati opo ikilah ta as-sakinati. Ini adalah isim sifat, yaitu isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun. Loh, kenapa ada taknya di situ? Karena ini adalah na'at. Mana man'utnya? Man'utnya adalah ta'i, lafaz ta'i. Karena huruf hijaiyah dianggap mu'annas, makanya na'at dan man'utnya harus disesuaikan mu'annas mudzakarnya. Kalau man'utnya di situ itu adalah mu'annas, maka na'atnya harus dikasih ta. Karena ini adalah ranahnya na'at apa? Na'at hakiki. Kalau na'at sababi tetap lafadznya tetap. Kalau na'at sababi pasti mufrad, tidak akan jamak, tidak akan tasniyah. Kalau na'at sababi itu bukan menjelaskan man'ut. Kalau na'at sababi itu menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'ut, bukan menjelaskan nih gini man'utnya. Ja'a al-ustadzu al-mahiru. Ja'a misalnya contoh, ja'a al-ustadzu, ya. Nanti saya terangkan. Malah bingung. Ini adalah na'at hakiki. Na'at hakiki merafakkan isim dhamir hiya di situ. Karena ini adalah as-sakinah, ini adalah isim sifat. Isim sifat bisa beramal seperti fi'ilnya, disamakan dengan fi'il yang mabni maklum. Kalau mabni maklum berarti hiyanya di situ ada menjadi fa'ilnya. Hiya as-sakinati kang mati opot tak gitu. Wal harfu utawi huruf sama wawunya ma iku perkara layasluhu kang ora patut ma'ahu sertane ma opo dalilul ismi tandane isim wala dalilul fi'li lan ora tandane fi'il. Wal harfu menjadi mubtada. Al harfu ini sudah bolak-balik yang saya terangkan, antara ini apakah istinafiyah, apakah ibtidaiyah. Kalau itu melanjutkan sebuah aleniyah, melanjutkan sebuah jumlah, itu adalah jumlahnya jumlah istinafiyah. Wawunya itu adalah wawu huruf yang ghairu mu'athir. Kalau wawu ghairu mu'athir itu tidak mempunyai makna, makanya gak usah lan utawi. Karena hurufnya itu huruf yang ghairu mu'athir. Ya. Yang mu'athir itu adalah wawu atof, lan. Jadi lan utawi ra usah loh kalau wawunya itu wawu itu huruf yang ghairu mu'athir, karena ini adalah wawunya wawu istinafiyah. Al harfu ini menjadi mubtada, mubtada harus berupa isim ma'rifat. Al harfu isim ma'rifat karena ada alnya. Al harfu isim mufrad, alamat mufradnya i'rabnya i'rab rafa. Sebab dia isim mufrad, alamat rafa'nya dhammah, ma iku ma. La yasluhu kang ora patut dadi la di situ, ma menjadi khobarnya karena menyempurnakan faedahnya al harfu. La yasluhu, lanya itu adalah la nafi. Kalau la nafi tidak akan bisa merubah i'rab. Yang bisa merubah i'rab itu adalah la nahi. Ya tetap bacanya la yasluhu. Ma'ahu jar majrur. Hunya kembali kepada ma. Dalilul ismi, susunan idhofah, tarkibnya menjadi fa'ilnya yasluhu. Kenapa harus terkait idhofah? Tidak memungkinkan karena dua kata ini, dua susunan ini tidak mungkin menjadi na'at man'ut. Karena yang satar kedua, yang kedua ini bukan isim sifat. Kalau bukan isim sifat harus menjadi idhofah. Wala dalilul fi'li, lam yang kedua ini
yang jatuh setelah huruf atof, wawunya ini wawu atof. Wawu yang jatuh setelah lam yang jatuh setelah atof itu dikatakan zaidah. Wala dalilul fi'li lan ora dalilul fi'li. Ini walamnya zaidah karena sudah tadi atof kepada tadi dalilul ismi. Nah, dalilul ismi itu adalah sebagai fa'il. Ai la yasluhu dalilul fi'li. Kira-kiranya gitu. Babul i'rabi. Babul i'rabi ini sebuah lafaz, sebuah susunan tidak bisa akan terbaca kalau tidak mempunyai amil yang di situ amil itu menuntut kepada rofa, nasab atau jar. Di sini tidak akan bisa terbaca kalau tidak ada tuntutan dari amil. Kalau ada tuntutan dari amil, maka dia akan bisa baca babu, babi, baba. Kalau kita mengasumsikan ini adalah amilnya adalah wahadha, maka ini akan terbaca babul i'rabi. Kalau kita mengasumsikan ini amilnya adalah menuntut untuk nasab, maka akan dibaca babal i'rabi ay abhathu, babal i'rabi bahas ingsun ing bab i'rab, terserah. Babul i'rabi ai hadza babul i'rabi utawi iki iku bab nerangno i'rab, seperti itu. Al i'rabu utawi i'rab ini namanya jumlah isti'nafiyah. Mulai dari alenia pertama yang merafakkan mubtada adalah amil maknawi ibtida, yang amil tersebut tidak kelihatan. Kenapa al-i'rabu? Karena ini adalah menjadi mubtada yang merafakkan mubtada siapa adalah amil maknawi ibtida. Amilnya tidak kelihatan karena sebuah bisa lafaz itu bisa dibaca rofa, nasab, jar itu karena ada tuntutan dari amil. Lah amilnya al-i'rabu mana tidak kelihatan, makanya dinamakan amil maknawi ibtida. Huwa sudah saya jelaskan tadi. Huwa dhamir fasl. Ya. Huwa dhamir fasl. Lafaz yang setelah huwa, kalau huwa itu diasumsikan itu adalah dhamir fasl, maka harus menjadi khobar. Huwa yo i'rab. I'rab itu adalah masdar a'raba yu'ribu i'raban. Mubtada harus berupa isim nakirah, isim ma'rifat, alamat ma'rifatnya ada alnya. Tahyiru awakhiril kalimi ini harus menjadi satu susunan idhofah, tidak boleh diputus. Tahyir ini adalah masdar dari ghayyara yughayyiru tahyiran. Awakhir ini adalah jamak dari akhir, al-kalim jamak dari kalimah. Tahyiru menjadi khobarnya al-i'rabu. Karena sudah memenuhi persyaratan mudhimul faidah. Ini tahyiru sebagai mudhaf, mudhaf ilaihnya awakhir. Kalau mudhaf, i'rabnya dibebankan kepada mudhaf. Kalau itu susunan idhofah, i'rabnya dibebankan kepada mudhaf. Mudhaf ilaih harus dibaca jar. Tahyiru mudhaf awakhiri mudhaf ilaih. Dan dia juga menjadi mudhaf dari al-kalim. Makanya awakhir tidak boleh dikasih al. Karena dia sebagai mudhaf ilaih dari tahyiru, juga dia menjadi mudhaf dari al-kalim. Makanya awakhir tidak dikasih al. Karena dia menjadi mudhaf dari al-kalim. Baru yang dikasih al adalah mudhaf ilaihnya awakhir, yaitu al-kalim. Likhtilafil awamili. Sabab utawa krana bedane pira-pira amil ad-dakhilati kang manjing apa awamil alaiha ing atase ikilah kalim. Lafdhon ing dalem lafate au takdiron utawa kira-kirane.
Likhtilafi. Ini lamnya adalah lam jar. Lamnya adalah lam jar. Ada yang memaknai lamnya itu maknanya sabab. Sababiyah, lam bimakna sababiyah. Ikhtilaf. Hamzahnya tidak boleh dibaca. Tidak boleh liikhtilafi, nggak boleh. Harus liikhtilafi. Karena itu adalah hamzah wasol. Kalau hamzah wasol itu ketika di tengah lafaz tidak akan terbaca. Kalau di permulaan lafaz itu terbaca. Itulah hamzah wasol. Lah hamzah yang masuk ning gini fi'il khumasi itu adalah hamzah wasol dari madi ikhtalafa, yakhtalifu ikhtilafan. Hamzah yang masuk pada fi'il khumasi ini namanya hamzah wasol. Kalau hamzah wasol tidak boleh dibaca. Al-awamili ini menjadi mudhof ilaih. Al-awamili menjadi mudhof ilaih. Al-awamili ini adalah siwat muntahal jumu'. Siwat muntahal jumu'. Dia menjadi mudhof ilaih, ikhtilafi menjadi mudhof. Beban i'rabnya ada di ikhtilafi. Al-awamili menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus selalu dibaca jar. Tapi ini berhubung jamak isim ghairu munsharif, yaitu termasuk ini adalah awamil adalah syighah muntahal jumu'. Kenapa bisa dikatakan syighah muntahal jumu'? Karena mengikuti wazan mafa'il. Kalau syighah muntahal jumu' ini kategorinya adalah isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif tingkah jernya menggunakan fathah. Kecuali dia ada al. Kalau ada al maka tetap dibaca kasrah al-awamil. Ya. As-sakinati ad-dakhilati ini sifat naat. Man'utnya mana? Man'utnya mana ini? Man'utnya adalah awamil, ini man'ut. Ad-dakhilati ini adalah naat. Naatnya naat apa? Naat hakiki karena merafakkan dhamir, isim dhamir mustatir. Ad-dakhilati kang melebu opo awamil ai hiya. Tapi di situ kok ada khilati, kok ada taknya. Karena kalau naat hakiki itu harus cocok semua dengan man'utnya. Baik rafa, nasab, jar, mudzakar, muannasnya dan seterusnya. Harus cocok dengan awamil. Awamil ini adalah syighah muntahal jumu'. Dari mufrad amilun, amilani, awamilu, amiluna, amilatun, awamilu. Kalau di tasrif gitu. Jamak yang tidak mempunyai akal, jamak yang tidak mempunyai akal maka dihukumi mufrad muannas. Makanya lafadznya as-sakin atau ad-dakhilati dakhilun fahuwa dakhilun. Dakhilun mufrad bukan dakhilani, bukan dakhilu. Dakhiluna tetap mufrad. Mufradnya mufrad apa? Mufrad muannas. Karena cocok dengan man'utnya. Man'utnya itu memang syighah muntahal jumu' jamak. Tapi jamak yang tidak mempunyai akal maka hukumnya ada mufrad muannas. Makanya ini ad-dakhilati. Ad-dakhilati mufrad muannas karena mengikuti man'utnya di situ adalah al-awamil. Al-awamil itu syighah muntahal jumu' mengikuti wazan mafa'il. Nah, setiap jamak yang tidak mempunyai akal hukumnya apa? Mufrad muannas. Maka naatnya harus sesuai dengan man'utnya. Naatnya adalah mufrad muannas. Dakhilun, dakhilani, dakhiluna, dakhilatun. Harus hafal tasrif. Alaiha. Alaiha. Ala huruf jar. Ha. Ini adalah majrurnya namanya. Ala ini amil, ha ini adalah majrurnya. Ha kembali kepada kalim.
Karena ha marji' domirnya ini ha ini khusus nih gini ghaib. Khusus nih gini ghaib. Kalau mengembalikan domir itu harus sesuai. Mufrad kepada mufrad, jamak kepada jamak, tasniyah kepada tasniyah, mu'annas kepada mu'annas. Alaiha ini adalah ghaib. Kalim tadi adalah jamak dari kalimatun. Kalimatun jama'e kalim. Jamak yang tidak mempunyai akal dihukumi mufrad. Mu'annas. Alaiha mufrad mu'annas. Karena alaihi, alaihima, alaihim, alaiha. Paham? Alaiha ini adalah i'rabnya i'rab jar. Hanya ini adalah jar. Karena dia kemasukan huruf jar. Lama alamat i'rabnya mana, Pak? Alamat i'rabnya mana? Sebuah i'rab ini jangan terus dituntut mana alamatnya, mana tandanya. Dilihat dulu apakah ini i'rabnya lafzi atau i'rabnya takdiri atau i'rabnya mahalli. Kalau lafzi baru bisa ada tandanya. Kalau takdiri nanti dikira-kirakan. Kalau mahalli tidak bisa. Hanya secara hukum saja. Kalau mahalli itu masuknya dalam jumlah, masuknya dalam hikayah, masuknya dalam isim mabni. La alaiha, ha ini adalah isim mabni, karena itu termasuk domir. Domir itu adalah mabni, maka alaiha ini adalah i'rabnya jar. Mahalnya mahal jar. I'rabnya mahalan. Bertaklesing ini ora iso nahwu ya kebangetan kowe kudu pinter dhewe kok kanca-kancamu ya. Lafdzan au takdiran au mahallan mestine. Lafdzan ini adalah namanya tarkib mansub ala nas'il khafid ai fi lafdzin, yaitu au takdiran ai fi takdirin. Sesuatu yang harusnya ada tapi tidak diadakan itu akan menimbulkan sebuah konsep mansub binasil akhafid. Sesuatu yang harusnya ada tapi tidak diadakan itu akan menimbulkan sebuah kaidah mansub ala nasil khafid. Nasab dengan membuang huruf jar. Kalau sesuatu yang harusnya tidak ada, kok diadakan, kok ditiadakan. Ini menimbulkan sebuah konsep zaidah, sudah saya terangkan bolak-balik. Ora do catat ya ora roh kowe. Ini memang harus catat semua ini. Keterangan yang belum pernah saya terangkan kepada anak-anak ini. Khusus liburan soalnya. Ya. Keterangan ini belum saya pernah ocei sama anak-anak ngaji, belum pernah saya ocei seperti ini. Ya, aunya itu adalah au atof, berarti itu muasir, huruf yang muasir akan mempunyai makna. Takdiron aifi takdiron sama, ini mansub ala nasil khafid, nasubnya membuang huruf jar. Ai fi lafdin au fi takdirin, gitu. Nasubnya membuang huruf jar. Kalau lafdzon ini jelas. Lah kalau takdiri, wilayahnya di mana? Wilayahnya takdiri itu di isim mangkos, maksur, dan al-mudhaf ilayya il-mutakallim. Wilayahnya di situ. I'rabnya nanti takdiri. Ja'a al-Musa. Kira-kira. Karena ini adalah isim maksur. Al-Musa dibaca rafa. Alamat rafa'nya kira-kira karena ta'adzur. Ja'a al-qadi. Jadi ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Lafadznya sama tapi kedudukannya beda-beda. Ya. Maka itu i'rabnya kira-kira. Kenapa tidak bisa ditampakkan? Karena ta'adzur. Ja'a al-qadi. Tidak bisa ditampakkan al-qadi. Ini i'rabnya i'rab rafa al-qadi. Tidak bisa ditampakkan karena sikol.
Ja'a gulami. Tidak bisa ditentukan karena mudhof pada ya mutakallim. Mungkin nanti kalau Sya'ban nanti yang sarahnya saya OCI juga biar pandai nahwu ya, karena nahwu itu kunci. Wa aqsamuhu. Wawu bolak-balik saya jelaskan tadi. Ini melanjutkan alainiya, berarti ini adalah wawunya wawu apa? Ini adalah wawu istinafiyah karena melanjutkan alainiya. Maka ini adalah kategori huruf yang ghairi mu'assir, maka tidak mempunyai makna. Kalau tidak mempunyai makna, gak usah kata lan utawi. Huruf ghairi mu'assir kok. Wa aqsamu utawi gitu. Aqsamuhu ini menjadi mubtada. Mubtada harus berupa isim ma'rifat. Ini isim ma'rifat karena aqsam diidhofahkan kepada hu. Jadi bolak-balik saya jelaskan wa aqsamuhu kalau di awal alainnya maka wawune ikut dadi wawu ibtidaiyah. Kalau melanjutkan alainnya yang awal atau di tengah-tengah alainnya misalnya adalah i'tiradiyah, maka wawunya adalah wawu istinafiyah, itu wawu yang melanjutkan alainnya pembahasan. Jadi di awal jumlah memungkinkan ibtidaiyah, istinafiyah, i'tiradiyah, haliyah, wawu itu. Jadi saya ulang, kalau di awal alainiyah maka wawunya adalah wawu ibtidaiyah. Kalau melanjutkan alainiyah yang awal, maksudnya dia di tengah-tengah alainiyah, maka wawunya itu adalah wawu istinafiyah. Seperti ini, wa aqsamuhu. Lah, di awal jumlah ini memungkinkan wawu yang berada di awal jumlah ini memungkinkan wawunya ibtidaiyah, istinafiyah, i'tiradiyah, wawu haliyah dan wahakadha. Kalau isim ma'rifat neng awal jumlah maka langsung ditentukan sebagai mubtada, ini sebuah kaidah. Kapan ada isim ma'rifat yang di awal jumlah baik itu ibtidaiyah atau jumlah istinafiyah, maka itu harus ditentukan sebagai mubtada. Ya. Wa aqsamuhu ini adalah isim ma'rifat karena idhofah kepada hu, aqsam, kismun, aqsam. Hu ini adalah idhofah, terkait aqsamu adalah susunan idhofah. Maka beban i'rabnya berada di mudhof. Hunya ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus selalu hukumnya jar. Mana alamat jarnya? Jadi alamat jarnya itu apa? Jadi hu yang ada hu di sini, harokat yang ada nenggini isim mabni, itu disebut sebagai harokatul bina. Jadi harokat yang ada di isim mabni hu itu, ya harokat yang ada di isim mabni itu disebut harokatul bina. Jadi doma orang nuntono nenggini diwaca rofa, bukan. Hu ini dibaca rafa, bukan. Itu harokatul bina. Arba'atun, kita membahas isim adat. Wa aqsamhu arba'atun, kok tidak arba'un, kenapa? Sudah saya jelaskan tadi pagi, kita harus menganalisa apakah ini adat tartibi atau adat hisabi. Kalau adat tartibi itu mengikuti wazan fa'ilun. Kalau adat hisabi itu harus cocok.
Adat hisabi, ya saya ulang, adat tartibi itu adat yang mengikuti wazan fa'ilun. Kalau adat hisabi tidak mengikuti wazan fa'ilun, berarti arba'atun ini termasuk adat apa? Adat hisabi. Kalau adat hisabi akan terkena kaedah makdud dan adatnya harus berlawanan. Makdud dan adatnya harus berlawanan. Karena ini adalah adat hisabi. Makdudnya mana? Aksam. Adatnya mana? Isim adatnya arba'atun. Makanya dikasih tak. Karena makdudnya mudzakkar, ya, maka adatnya harus muannas. Makdudnya mana? Aksam. Tapi aksam yang dilihat adalah mufrodnya. Mufrodnya aksam adalah kismun. Kismun tidak ada taknya. Makanya makdudnya itu adalah mudzakkar kismun. Makanya kalau makdudnya mudzakkar, adatnya harus muannas, ada arba'atun. Karena adat hisabi, adat dan maknud harus berlawanan. Makanya harus arba'atun, aksamu, arba'atun, tidak boleh aksamu. Arbaun tidak boleh. Contoh adat tartibi bagaimana yang mengikuti wazan fa'ilun, al-babus salisatu, al-babus salisu. Harus cocok. Al-babu as-salisu. Cocok. Salisu mengikuti wazan fa'ilun. Bab mufrad, ad-darsul rabi'u, tidak boleh rabi'atu karena adat apa? Tartibi. Adat tartibi itu adat dan makdud harus cocok. Kalau mudzakkar adatnya makdudnya mudzakkar, adatnya harus mudzakkar. Kalau makdudnya muannas, maka adatnya harus muannas. Ad-darsul rabi'u, ad-darsul khamisu, seperti itu. Makanya ini harus arba'atun karena makdudnya mudzakkar dipandang dari mufradnya makdud yaitu kismun, raf'un rupane rofa. Ini menjadi badal. Sebuah lafaz itu dijadikan badal karena ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasannya. Sebuah lafaz bisa dijadikan badal itu karena ada alasannya. Satu, karena sejenis dengan mubdal minhu. Atau sebagian dari keseluruhan dari mubdal minhu. Atau sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu. Kalau sejenis dengan mubdal minhu makanya dinamakan badal. Kul min kul ja'a zaitun akhuka. Zaid ya akhuka ya Zaid. Kalau sebagian dari keseluruhan mubdal minhu namanya badal ba'at min. Badal ba'at minkul. Contohnya lafaz raf'un ini ada. Ini adalah raf'un, ini adalah menjadi badal. Ya. Badal dari arba'atun. Jadi pembagian kalam ini ada, pembagian i'rab ada 4. 4 itu raf'un. Raf'un ini adalah sebagian dari arba'atun. Sebagian dari keseluruhan arba'atun. Makanya dinamakan badal ba'at mingkul. Kan papat yang disebutkan siji raf'un. Makanya ini dinamakan badal ba'at mingkul. Menyebutkan sebagian dari keseluruhan mubdal minhu. Mubdal minhunya mana? Arba'atun. Badal dan mubdal minhu harus cocok dalam i'rabnya. Mubdal minhu. Mubdal minhunya rafa. Arba'atun karena menjadi khobar. Maka mubadalnya harus rofa, raf'un, wanasbun ini wawunya wawu atof. Lafaz yang jatuh setelah huruf atof maka menjadi maktuf. Lafaz yang jatuh setelah huruf atof maka namanya maktuf. Maktuf i'rabnya harus sesuai dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah lafaz raf'un. Wa khafdun lan khafat jer. Wawunya wawu atof. Kalau wawu atof berarti adalah huruf yang mu'assir. Huruf yang mempunyai makna.
lafat wa khafdun, wawu jatuh. Setelah lafat wawu atof itu terkibnya menjadi maktuf. Mana maktuf alaihnya? Kenapa? Ya wes, besok tak terangno. Maktuf alaihnya harus satu, tidak boleh. Maktuf alaihnya nasbun, tidak boleh. Maktuf alaih harus satu, yaitu rafat rof'un. Wa jasmun sama, jasmun maktuf. Maktuf alaihnya adalah rof'un. Karena sesuatu yang menjadi maktuf tidak boleh menjadi maktuf alaih. Nasbun ini maktuf. Maka dia tidak bisa dijadikan maktuf alaih dari khafdun. Khafdun tidak bisa, lafaz yang terdekat tidak bisa maktuf alaih itu. Maktuf alaih itu harus satu. Sama. Man'ut ya seperti itu, harus satu. Tidak boleh man'ut itu banyak, sudah saya jelaskan tadi pagi. Falil asma'i wallahu alam biswab. Ngeluh kengko, wes. Ini belum pernah saya terangkan kepada anak-anak ini. Seliburan. Kowe kudu bar ngaji iki kudu pinter nahwumu. Durung tahu dijelasno ngene aku.